Selamat datang dan selamat bergabung kembali para pendengar setia di Official. Pada malam hari ini seperti biasa, aku akan membawakan cerita horor lagi. Cerita yang dialami oleh mahasiswa ini akan menguak rahasia Palasik. Mungkin satu kata Palasik ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Maka dari itu, kita dengarkan ceritanya. Udara Medan terasa pengap dan menyesakkan. Jauh berbeda dengan kesegaran yang selalu dirindukan oleh Rina. Ia menghela napas, menatap foto kakeknya, Anggut Harun, yang terpajang di dinding rumahnya. Kakek Harun berasal dari Sungai Batar, sebuah desa terpencil di Ranah Rambi. Desa itu bagi Rina adalah gabungan antara keindahan alam yang memukau dan bisikan-bisikan misteri yang selalu menghantuinya sejak kecil. Ibunya Dahlia sering bercerita tentang kampung halaman kakeknya. Bukan cerita tentang sawah hijau atau rumah gadang yang megah, melainkan cerita tentang Palasik. Makhluk jadi-jadian yang ditakuti masyarakat Minang, makhluk yang mampu melepaskan kepala dari tubuhnya dan terbang mencari mangsa di malam hari. Rina selalu menganggap cerita itu sebagai dongeng pengantar tidur, sampai ia mendengar cerita langsung dari bibinya beberapa waktu lalu. Bibi Ratna namanya, yang tinggal di Ranah Rambi. "Jangan pernah meremehkan cerita orang tua, Rina," kata Bibi Ratna suatu kali suaranya berbisik. "Palasik itu nyata. Mereka hidup di antara kita, bersembunyi di balik wajah orang-orang biasa. Mereka mencari anak-anak muda yang berdarah manis." Rina yang saat itu berusia 22 tahun hanya tersenyum kecut. Ia adalah seorang mahasiswi antropologi dan lebih percaya pada logika dan bukti empiris daripada mitos dan legenda. Namun bisikan bibinya itu tetap terngiang di telinganya, terutama setelah ia memutuskan untuk melakukan penelitian tentang kepercayaan masyarakat Minang di desa Sungai Batar. Ia ingin membuktikan secara ilmiah bahwa Palasik hanyalah konstruksi sosial, sebuah manifestasi dari ketakutan dan kecemasan masyarakat terhadap hal-hal yang tidak mereka pahami. Ia ingin membongkar mitos itu dan menggantinya dengan pemahaman yang rasional. Perjalanan ke Sungai Batar tidaklah mudah. Dari Medan, Rina harus menempuh perjalanan panjang dengan bus menuju Bukit Tinggi. Perjalanan ke Sungai Batar tidaklah mudah. Dari Medan, Rina harus menempuh perjalanan panjang dengan bus menuju Bukit Tinggi. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan angkutan kota dan terakhir berjalan kaki sejauh 5 km, melewati jalan setapak yang terjal dan berlumpur. Desa itu tampak sunyi dan terpencil, dikelilingi oleh perbukitan hijau yang menjulang tinggi. Rumah-rumah gadang berdiri kokoh di sepanjang jalan, namun tampak usang dan tidak terawat. Wajah-wajah penduduk desa yang ditemuinya tampak ramah namun menyimpan kehati-hatian. Rina menginap di rumah bibinya, Ratna, yang menyambutnya dengan hangat. Bibi Ratna adalah seorang guru sekolah dasar dan dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan disegani di desa. Ia juga merupakan salah satu orang yang paling memahami tentang tradisi dan kepercayaan masyarakat Minang. "Kamu yakin ingin tinggal lebih lama di sini, Rina?" tanya Bibi Ratna saat mereka duduk di beranda rumah sambil menikmati teh hangat. "Desa ini tidak seperti kota. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat." "Aku ingin belajar, Bibi," jawab Rina mantap. "Aku ingin memahami mengapa masyarakat di sini begitu cepat percaya pada Palasik. Aku ingin mencari tahu apa yang ada di balik mitos itu." Bibi Ratna menghela napas.
Baiklah, tapi ingat Rina, jangan terlalu jauh mencampuri urusan yang bukan urusanmu. Jangan mengusik hal-hal yang seharusnya dibiarkan tidur. Rina mengangguk, namun dalam hatinya ia bertekad untuk mengungkap kebenaran, apapun itu risikonya. Rina memulai penelitiannya dengan mewawancarai para tetua desa, menggali informasi tentang sejarah dan kepercayaan masyarakat Minang. Ia menemukan bahwa kepercayaan pada Palasik sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum kedatangan agama Islam. Menurut cerita yang ia dengar, Palasik adalah keturunan dari orang-orang yang mempelajari ilmu hitam dan membuat perjanjian dengan makhluk halus. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi berbagai macam binatang, terbang di malam hari, dan menghisap darah manusia. Palasik itu berbahaya, kata Pak Karim, seorang tetua desa yang berusia 80 tahun. Mereka bisa menyamar menjadi seorang yang kita kenal, bahkan menjadi anggota keluarga kita sendiri. Mereka mengincar anak-anak muda yang lemah iman dan berdarah manis. Rina mencatat semua informasi yang ia dapatkan, berusaha untuk tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh mitos dan legenda. Ia juga mengunjungi beberapa situs bersejarah di desa, seperti makam-makam kuno dan hutan-hutan keramat. Di salah satu hutan keramat, Rina menemukan sebuah batu besar yang dihiasi dengan ukuran-ukuran aneh. Ukuran itu menggambarkan sosok manusia dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya, sedang terbang di malam hari. Batu itu adalah simbol Palasik, kata Bibi Ratna, yang menemani Rina. Dulu, batu itu digunakan sebagai tempat ritual oleh para Palasik. Mereka melakukan pengorbanan di sana untuk memperkuat kekuatan mereka. Rina merinding mendengar cerita bibinya. Ia merasa ada energi gelap yang terpancar dari batu itu, sangat membuatnya tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, Rina semakin terhanyut dalam penelitiannya. Ia mulai merasakan hal-hal aneh di sekitar dirinya. Ia sering mendengar bisikan-bisikan misterius di malam hari, melihat bayangan-bayangan yang bergerak di sudut matanya, dan merasa ada yang mengawasi dirinya dari kejauhan. Awalnya Rina menganggap semua itu hanya imajinasinya saja, akibat kelelahan dan tekanan mental. Namun kejadian-kejadian aneh itu semakin sering terjadi dan semakin sulit untuk diabaikan. Suatu malam saat Rina sedang bekerja di kamarnya, ia mendengar suara ketukan di jendela. Ia membuka jendela dan melihat seekor burung hantu bertengger di sana. Burung hantu itu menatapnya dengan mata yang tajam dan menakutkan. Tiba-tiba, burung hantu itu terbang masuk ke dalam kamar dan berubah menjadi sosok wanita tua yang mengerikan. Wanita itu memiliki wajah yang pucat dan keriput, rambut yang panjang dan kusut, serta mata yang merah menyala. "Siapa kau?" tanya Rina dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum sinis. "Aku adalah penjaga desa ini. Aku adalah Palasik." Rina terkejut bukan kepalang. Ia mundur ke belakang berusaha menjauh dari wanita itu. "Jangan takut," kata Palasik. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin memperingatimu. Jangan terlalu jauh mencampuri urusan yang bukan urusanmu. Jangan mengusik hal-hal yang seharusnya dibiarkan tidur." Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap Palasik dengan tatapan kosong. Palasik itu mendekati Rina dan menyentuh pipinya dengan jari-jarinya yang dingin. "Kau memiliki darah yang manis," bisik Palasik. "Darahmu akan menjadi santapan yang lezat." Rina menjerit dan pingsan. Rina terbangun keesokan harinya dengan tubuh yang lemas dan kepala yang pusing. Ia menceritakan kejadian semalam kepada bibinya Ratna. Bibi Ratna mendengarkan cerita Rina dengan seksama, tanpa menyela. Setelah Rina selesai bercerita, bibinya menghela napas panjang. "Aku sudah memperingatkanmu, Rina," kata Bibi Ratna. "Desa ini menyimpan banyak rahasia dan rahasia itu tidak boleh diungkapkan."
Tapi Bibi, kata Rina, aku ingin tahu kebenarannya. Aku ingin membuktikan bahwa Palasik itu nyata. Kebenaran itu tidak selalu menyenangkan, Rina, jawab Bibi Ratna. Kadang-kadang lebih baik membiarkan sesuatu tetap menjadi misteri. Bibi Ratna kemudian menceritakan sebuah kisah lama kepada Rina. Kisah tentang seorang wanita bernama Inang yang hidup di desa itu ratusan tahun yang lalu. Inang adalah seorang wanita yang cantik dan baik hati, namun memiliki ambisi yang besar. Ia ingin menjadi orang yang paling berkuasa di desa dan mempelajari ilmu hitam untuk mencapai tujuannya. Inang membuat perjanjian dengan makhluk halus dan menjadi seorang Palasik. Ia menggunakan kekuatannya untuk menakut-nakuti dan mengendalikan masyarakat desa. Namun suatu hari, Inang dikutuk oleh seorang ulama dan diubah menjadi batu. Batu yang kau temukan di hutan keramat itu adalah batu Inang, kata Bibi Ratna. Batu itu adalah simbol kekuatan dan peringatan bagi siapapun yang berani mempelajari ilmu hitam. Rina terdiam. Ia mulai memahami bahwa Palasik bukanlah sekedar mitos dan legenda, melainkan sebuah kenyataan yang mengerikan. Rina memutuskan untuk menghentikan penelitiannya. Ia merasa bahwa ia sudah terlalu jauh terlibat dalam urusan yang bukan urusannya. Ia juga merasa takut setelah mengalami kejadian semalam. Namun sebelum ia meninggalkan desa, ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang Palasik. Ia ingin tahu siapa saja yang menjadi anggota Palasik dan apa tujuan mereka. Dengan bantuan Bibi Ratna, Rina berhasil menemukan sebuah buku tua yang berisi catatan tentang Palasik. Buku itu ditulis oleh seorang ulama pada abad ke-18 dan berisi informasi tentang sejarah, ritual, dan anggota Palasik. Dari buku itu, Rina mengetahui bahwa Palasik adalah sebuah organisasi rahasia yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan di desa. Mereka membuat perjanjian dengan makhluk halus untuk mendapatkan kekuatan dan kekayaan. Sebagai imbalannya, mereka harus melakukan pengorbanan manusia, terutama anak-anak muda yang berdarah manis. Rina terkejut membaca informasi itu. Ia tidak menyangka bahwa Palasik ternyata begitu berbahaya dan jahat. Ia juga menemukan nama-nama keluarga anggota Palasik di buku itu, dan salah satu nama itu adalah nama keluarga dari sahabatnya Budiman. Rina merasa hancur. Ia tidak percaya bahwa Budiman yang selama ini ia kenal sebagai orang yang baik dan ramah, ternyata berasal dari keluarga keturunan Palasik. Rina memutuskan untuk menemui Budiman dan menanyakan kebenaran tentang keluarganya. Budiman awalnya mengelak dan menyangkal semua tuduhan Rina. Namun setelah Rina menunjukkan buku tua yang ia temukan, Budiman akhirnya mengakui semuanya. Keluargaku memang Palasik, kata Budiman dengan suara lirih. Tapi aku tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Aku tidak ingin ada lagi pengorbanan manusia. Budiman menceritakan bahwa ia sudah lama berusaha untuk keluar dari kutukan Palasik, namun tidak berhasil. Ia terikat oleh perjanjian yang dibuat oleh leluhurnya. Aku mohon padamu Rina, kata Budiman, tolong aku, tolong keluargaku, dan tolong desa ini. Rina merasa kasihan pada Budiman. Ia tahu bahwa Budiman adalah korban dari tradisi yang jahat. Ia memutuskan untuk membantu Budiman, dan bersama-sama mereka mencari cara untuk membatalkan perjanjian Palasik. Mereka menemui ulama yang terkenal soleh dan bijaksana, dan meminta bantuannya. Ulama itu bersedia membantu, namun ia memperingatkan mereka bahwa proses pembatalan perjanjian itu akan sangat berbahaya. Kalian harus siap menghadapi segala macam cobaan dan rintangan, kata ulama itu. Palasik tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Rina dan Budiman mengangguk dan bertekad untuk menghadapi segala tantangan. Pada malam bulan purnama,
Rina dan Budiman bersama ulama itu melakukan ritual pembatalan perjanjian Palasik di hutan keramat. Tiba-tiba, hutan itu diguncang oleh badai dahsyat. Angin bertiup kencang dan hujan turun dengan derasnya. Pohon-pohon bergoyang-goyang dan petir menyambar-nyambar. Dari dalam hutan muncul sosok-sosok Palasik yang marah dan mengancam. Mereka berusaha untuk mengganggu ritual itu dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Rina dan Budiman berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada ritual. Ulama itu terus membaca ayat-ayat suci dan melindungi mereka dari serangan Palasik. Setelah berjam-jam berjuang, akhirnya ritual itu berhasil diselesaikan dan perjanjian Palasik berhasil dibatalkan. Sosok Palasik menghilang dengan suara jeritan yang mengerikan. Badai dahsyat mereda dan hutan kembali tenang. Rina dan Budiman merasa lega dan bahagia. Mereka berhasil menyelamatkan desa dari ancaman Palasik. Rina kembali ke Medan dengan membawa pengalaman yang tak terlupakan. Ia telah membuktikan bahwa Palasik itu nyata dan bahwa mitos dan legenda bisa menjadi kenyataan. Ia juga telah belajar bahwa kebenaran itu tidak selalu mudah ditemukan dan bahwa kadang-kadang lebih baik membiarkan sesuatu tetap menjadi misteri. Rina menyelesaikan studinya dan menjadi seorang antropologi yang sukses. Ia terus melakukan penelitian tentang kepercayaan masyarakat Minang dan berusaha untuk melestarikan budaya dan tradisi mereka. Namun, ia tak pernah melupakan pengalaman pahitnya di Sungai Batar. Ia selalu ingat bisikan-bisikan misterius, bayang-bayangan yang bergerak di sudut matanya, dan wajah-wajah mengerikan Palasik. Oke, itu tadi cerita dari seorang mahasiswa yang bernama Rina mengenai Palasik. Kalau di tempat kalian, hantu itu bernama apa? Dan kalau di tempatku di Kalimantan Selatan, namanya Kuyang. Jangan lupa untuk komen di bawah ini dan subscribe, like, dan share-nya. Dan aku ucapkan terima kasih banyak untuk pendengar yang masih setia stay sampai akhir ceritanya. Dan tunggu cerita aku di video selanjutnya.